Setelah kita terbujur kaku menjadi mayat, di saat dia melihat jenazah kita, disitulah datangnya hidayah baginya. Dia menyesalinya. Ya. Dia mungkin mencium jenazah kita, lalu dia sesali semua apa yang pernah dia lakukan kepada ayahnya. Dan itu banyak terjadi. Seorang ayah yang tidak pernah melepaskan anaknya sampai meninggal, Allah bisa berikan hidayah di saat meninggalnya ayah tersebut, penyesalan datang dan anak itu taubat. Lalu dia mulai menceritakan kepada orang lain, betul-betul saya menyesal. Dulu ketika beliau hidup, beliaulah yang terus-terusan membangunkan saya untuk salat, untuk ini, untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Kita masih berada di dalam bab adab dalam berdakwah. Di pertemuan kita yang lalu, salah satu daripada adab berdakwah yang kita bahas adalah as-sabru ala azan al-mad'uin, yaitu bersabar di atas semua kesulitan ketika berdakwah, atau di atas aniaya dari orang yang didakwahkan. Kesimpulannya, tidak akan berhasil dakwah tanpa diiringi dengan kesabaran. Mendidik keluarga tidak akan berhasil kecuali dengan sabar. Karena sabar adalah puncak dari semua perbuatan. Sabar adalah kepala untuk jasad. Tidak ada sabar, maka jasad seperti tidak berkepala. Nah, makanya perlu dalam dakwah itu dipenuhi dengan kesabaran. Walaupun kadang-kadang muncul sifat tidak sabar, tapi berusahalah kembali untuk sabar. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya yaitu adamul milal min tulid da'wah. Janganlah seseorang ketika berdakwah merasa bosan, putus asa, karena dakwah itu memakan waktu. Jadi salah satu daripada tipu daya syaitan adalah membuat kita merasa putus asa dari rahmat Allah. Lalu kita menghentikan dakwah, kita merasa bosan. Apalagi ketika dakwah kita tidak berbuah hasil maksimal, sehingga kita mengambil keputusan menghentikan nasihat, menghentikan wasiat kebaikan kepada keluarga, kepada orang-orang yang sedang kita dakwahkan. Terutama yang paling penting pada keluarga. Jadi ketika Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu, ini tanggungjawab pertama yang paling dibebankan adalah kepada kita, para suami,
para ayah sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Setiap kita diminta tanggungjawab. Allah menyebutkan dalam banyak ayat, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap orang akan diminta pertanggungjawaban di atas apa yang telah Allah beri tugas padanya. Ketika kita menikah, isteri tanggungjawab kita, anak-anak tanggungjawab kita. Semua kesalahan yang dilakukan isteri dan anak yang kita tidak peduli dengannya, maka mereka akan menjadi musuh kita di hari kiamat. Merekalah yang akan menjadi penyebab kita dijerumuskan ke dalam api neraka. Maka ketika kita memikirkan hal tersebut, tidak selayaknya kita membiarkan kebaikan itu putus di tengah jalan. Hanya gara-gara merasa bosan, ketika anak kita mulai tidak taat apa yang kita kasih atau kita berikan nasihat, dia tidak taat. Lalu kita dihinggapi dengan perasaan yang dibisikkan syaitan, kita tidak lagi mendakwahkannya. Kita bosan, lalu keluar kalimat, ayah sudah bosan menasihati kamu. Kan sering kadang-kadang seorang ayah menasihati anak gadisnya yang terus-terusan berpacaran. Sudah dinasihati berkali-kali, jangan pakai baju ketat kalau keluar. Tapi masih terus dia membangkang, melawan. Saking kesalnya kita, akhirnya kita mengatakan, sudah cukup nak, ayah sudah bosan menasihati kamu. Sekarang terserah kamu sajalah. Nah, itulah kalimat yang ditunggu oleh syaitan. Berarti pemenangnya adalah syaitan. Kalau kita menyerah karena bosan, akibat mulut kita berbuih menasihati anak-anak kita, lalu kita menghentikan nasihat kita, maka anak kita berikutnya akan diambil alih nasihatnya oleh syaitan. Sehingga ini salah satu daripada adab dalam dakwah. Walaupun kadang-kadang memang terasa, kita manusia biasa itu terasa kesal, bosan, capek, lelah. Tapi di saat itu, bangkitkan semangat kembali. Ingat-ingatlah. Ingat-ingat, jangan sampai mereka terlepas dari tangan kita. Kalaupun kita meninggal dalam keadaan mereka tidak taat, maka kita tidak lagi diminta tanggungjawab oleh Allah SWT. Seandainya kita meninggal dunia, anak kita masih dalam maksiat, anak gadis kita masih juga melakukan perkara yang sama. Setelah kita bosan, merasa bosan, lelah, tapi tetap kita berjuang, maka di situ kita selamat. Tinggal dia mempertanggungjawabkan amalannya sendiri. Jadi begitu juga dengan istri-istri kita. Sekali istri saja saya sebutkan, jangan berkali-kali. Begitu juga dengan istri kita, jangan istri-istri kita. Jadi ini perlu kita ingat-ingat. Iman kita itu yazid wa yanqus. Sepakat para ulama menyebutkan, iman kita itu kadang bertambah, kadang berkurang. Di masa berkurang, itu masa antara bertambah dan berkurang itu disebut masa futur. Itu disebut masa futur. Masa futur itu masa sedang dawn. Masa kita tidak mau salat duha. Masa kita sudah merasa gagal dalam mendidik anak, lalu kita biarkan. Nah, di saat itulah kita ingatlah ayat Allah. Allah menyebutkan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Kata Allah, mengingatkan kita yang mungkin merasa tertekan dengan keadaan dakwah kita yang tidak berbuah hasil. Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah engkau mengira begitu mudahnya masuk surga? Kata Allah,
walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan engkau belum diberi ujian seperti orang-orang sebelum engkau. Jadi Allah ingin memberi semangat kepada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Allah mengatakan kepada umat Muhammad, jangan kira masuk surga itu begitu mudah. Dia perlu sebuah ujian. Dan ujian itu seperti orang-orang terdahulu yang telah diberi ujian. Maksudnya, seperti para Nabi dan Rasul yang lebih dahulu mendapatkan ujian. Apa kata Allah? Dulu mereka, massadhumul ba'sa wa dharra, wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Jadi mereka diberikan berbagai kesulitan, ujian, dan digoyang oleh Allah dengan berbagai aniaya, hinaan, ejekan, percobaan pembunuhan. Wa zulzilu, zulzilu itu kita dengar bahasa zalzala yuzalzil atau zilzal itu gempa. Jadi digoyang para nabi terdahulu bagaikan gempa mendatangi mereka. Dan dalam riwayat, ancaman-ancaman terhadap para nabi yang diutus Allah itu berat sekali. Dan bertambah berat karena mereka diutus kepada kaum yang lebih dahulu mengenal berhala. Lebih dahulu mengenal Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi mereka merasa diolok-olok dengan datangnya seorang nabi, lalu mendakwahkan agama yang mereka anggap agama baru yang mengganggu agama nenek moyang mereka. Tentu timbul kebencian dan ancaman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan sampai para nabi ini ketika sudah berada pada puncak kelelahan mereka, di situ mereka berharap-harap mata nasrullah. Kapan datang pertolongan Allah? Allah jawab, ala, ketahuilah, inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi Allah menjawab, aku memperhatikanmu, aku melihatmu, aku mengawasimu. Jadi Allah membiarkan kita dulu pada puncak perjuangan. Begitu kita sudah betul-betul melakukan dakwah terhadap keluarga, terhadap orang-orang sekeliling kita, sudah berbagai ujian datang dan kita mampu bertahan, jatuh bangun bertahan untuk mempertahankan agama ini, Allah jawab, tenang, pertolongan Allah itu dekat. Maksud pertolongan Allah, bisa jadi Allah tolong di dunia dengan membuat berhasilnya dakwah itu. Kan Allah ketika memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad, Allah katakan, iza jaa nasrullah wal fath. Kalau sudah datang pertolongan Allah, maka Allah akan berikan al-fathu, yaitu pembebasan kota Makkah. Itu sudah capek Nabi, lelah, berbagai goncangan dihadapinya. Allah berikan kabar gembira, engkau akan berhasil merebut kota Makkah. Dan sungguh dahsyat kedatangan Nabi dengan 10.000 pasukan dari Madinah untuk merebut kembali tanah airnya, yang di sana dia lahir, nenek moyangnya di sana. Ternyata Allah izinkan tanpa perlawanan, sama sekali tanpa perlawanan. Jadi dibuat rasa takut begitu hebat dari penduduk Makkah. Muhammad telah kembali bersama 10.000 pasukan. Kegembiraan Nabi luar biasa. Sepanjang perjalanan Nabi membaca surat Al-Fath. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu daripada bukti yang Allah berikan. Orang yang tidak lelah berdakwah, tetap Allah berikan hasil, bisa jadi berhasil di dunia. Bisa jadi anak kita yang sabu-sabu narkoba, yang sudah melelahkan kepala kita,
Setelah kita terbujur kaku menjadi mayat, di saat dia melihat jenazah kita, disitulah datangnya hidayah baginya. Dia menyesalinya. Ya. Dia mungkin mencium jenazah kita, lalu dia sesali semua apa yang pernah dia lakukan kepada ayahnya. Dan itu banyak terjadi. Seorang ayah yang tidak pernah melepaskan anaknya sampai meninggal, Allah bisa berikan hidayah di saat meninggalnya ayah tersebut, penyesalan datang dan anak itu taubat. Lalu dia mulai menceritakan kepada orang lain, betul-betul saya menyesal. Dulu ketika beliau hidup, beliaulah yang terus-terusan membangunkan saya untuk salat, untuk ini, untuk itu. Tapi saya tidak mau mendengarnya, saya menyakitinya. Hari ini beliau telah tiada. Banyak Pak yang taubat ketika melihat jenazah orang tuanya yang dulu capek menasihatinya. Di situ kemenangan bagi kita. Ternyata anak kita berhasil kita genggam sampai datangnya sakaratul maut kepada kita. Kitalah pemenangnya, bukan syaitan pemenangnya. Makanya jangan sampai merasa putus asa, merasa lelah. Mendakwahkan isteri juga begitu. Cuma perlu kita ulang kembali, mendakwahkan laki-laki dengan perempuan itu punya perbedaan. Laki-laki boleh ditegaskan karena hatinya tegar menerima ketegasan. Tapi perempuan itu tidak dilawan dengan ketegasan. Tapi lawanlah dengan kelembutan. Dia akan mencair. Perempuan itu pantang melihat air mata ayahnya. Pantang melihat air mata ayahnya. Di situ hatinya bisa luluh untuk mendengarkan semua petuah. Tapi kalau ayahnya bukan mengeluarkan air mata, tapi mengeluarkan biji matanya, dia bang. Dia nasihati anak gadisnya sambil dia beli-beli keluar biji matanya. Nyahai dengar, bang. Itu tidak mau didengarkan itu anak-anak perempuan itu. Makin keras hatinya. Makanya Rasulullah menyebutkan istausu bin nisa'i khairan. Nasihatilah perempuan dengan cara khair, dengan cara baik. Jadi Allah mengatakan, wahai Muhammad, beritahu kepada umatmu, semua orang yang berusaha mendakwahkan kebaikan, itu jalan menuju surga. Karena Allah menyebutkan di awal tadi, apakah engkau kira mudah masuk surga? Salah satunya adalah jalan dakwah, cuma tidak mudah. Berarti jalan dakwah itu adalah jalan membuka pintu surga. Cuma siap-siap membukanya. Untuk membuka pintu surga itu dipenuhi dengan rintangan. Kalau bahasa Acehnya, onak dan duri. Sampai hari ini saya tidak tahu onak itu apa. Saya cuma hafal dari bahasa Indonesia, onak dan duri. Apa onaknya ni? Ada guru bahasa Indonesia sini. Allah alam. Pokoknya dulu semuanya dari dulu dipenuhi onak dan duri. Kalau dipenuhi anak dan duri mungkin bisa kita fahami kan? Tapi begitulah maksudnya. Jadi jemaah mereka Allah, telah datang orang-orang terdahulu dengan ujian yang begitu hebat dari Allah SWT. Nabi Nuh alaihi salam sebagai contoh barang. Nabi Nuh alaihi salam Allah sebutkan dalam surat Ankabut, "Falabisa fihim alf sanatin illa 50 aman." Nabi Nuh itu berdakwah di kalangan umatnya 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 tahun Nabi Nuh berdakwah mengingatkan umat tentang ketauhidan untuk mengenalkan Allah. Anaknya sendiri tidak taat. Istrinya sendiri membangkang. Umatnya jangan ditanya. Dalam kapal hanya sekitar 80 orang. Binatang yang bisa diangkut pun cuma berpasang-pasangan, tidak bisa diangkut semua. Jadi yang diangkut hanya yang berpasang-pasangan. Satu kuda jantan, satu kuda betina. Satu harimau jantan, satu harimau betina. Ya begitu semua. Jadi yang diangkut dalam kapal hanya sepasang-sepasang. Nah, kemudian Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Nah, jadi Nabi Nuh ini tidak merasa bosan. Seandainya Allah suruh 1000 tahun lagi, dia tetap lakukan, dia taat. Namun karena beliau selaku manusia biasa, akhirnya ketika dakwahnya dia lihat cuma ditanggapi, direspon oleh hanya puluhan orang setelah 950 tahun,
beliau mengadukan perihal itu kepada Allah. Jadi sama seperti kurir, ketika ada masalah di lapangan, balik ke bos, lapornya ke bos. Nabi Nuh melaporkan ke Allah. Apa kata Nabi Nuh? Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharan. Ya Allah, aku telah mendakwahkan umatku siang dan malam. Lalu sampai beliau mengadukan kepada Allah, summa inni da'autuhum jiharan, summa a'lantu lahum wa asrartu lahum israran. Ku dakwahkan mereka dengan cara yang jahar, terang-terangan. Ku dakwahkan mereka dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Semua telah kulakukan ya Allah. Nah, itu laporan Nabi Nuh kepada Allah. Bukan Nabi Nuh ingin melarikan diri, tapi Nabi Nuh sudah saatnya melapor apa yang telah dia usahakan. Sekaligus beliau ingin mengatakan, telah kutunaikan tugas ini ya Allah. Nah, ketika sudah datang waktu untuk Allah bertindak karena melihat. Jadi salah satu daripada kemurahan Allah, membiarkan waktu yang lama agar orang bertaubat dan mengenal Allah. Ternyata tidak mempan dengan waktu itu, di situ Allah menurunkan azab. Maka Allah kemudian membuat umat Nabi Nuh ini tenggelam dengan banjir internasional. Jadi bukan banjir nasional. Dalam tafsir disebutkan seluruh dunia habis tenggelam. Gunung habis. Nah, ini contoh saat datangnya Nasrullah, saat datangnya pertolongan Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perang Badar bersama sahabat, jadi 300 orang dibandingkan dengan 3.000 orang. Bayangkan 10 kali lipat pasukan musuh. Tapi dengan jumlah yang kecil, Nabi dan sahabat tetap maju. Tidak peduli apa hasilnya. Yang penting taat dulu kepada Allah. Dan apa yang Allah tolong? Allah turunkan malaikat junudan lan tarawha, iaitu malaikat yang tidak nampak. Tidak nampak. Tapi ada. Dan itu membuat kocar-kacirnya pasukan musuh. Makanya kadang-kadang berjihad, berdakwah, itu bahagian yang kita menunggu pertolongan Allah. Dan Allah tidak akan menurunkan pertolongannya sampai Allah melihat kita serius atau tidak mendakwahkannya. Ini kadang-kadang belum apa-apa, dilawan sama anak 2 kali, kakli. Masuk kamar, kunci pintu kamar, lalu tutup dengan bantal muka, basah air mata. Lalu mengatakan kepada suami, hai kau fikir ni lu anak nian. Tak sanggup lagi saya fikir anak itu, urusan abang ajalah. Dia abang pun begitu. Hari ini isteri nangis, besok abangnya nangis. Ujung-ujungnya minggu depan dua-dua nangis dalam kamar. Anak melalak sendiri, enggak ada lagi yang nasihati. Begitu kehidupan ketika jiwa dakwah itu tidak ada. Ujung-ujungnya ketika dia maksiat sedangkan kita masih harus bertanggungjawab, nanti di akhirat kita diminta pertanggungjawaban. Dan ada hukuman bagi mereka yang memang cepat berputus asa. Kalau kita ingat kembali cerita Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ini salah satu nabi dari kalangan Bani Israel. Nabi memuji Nabi Yunus dalam hadis riwayat Ahmad. Nabi pernah mengatakan, la tadhunnu anni khairun min Yunus bin Matta, kata Rasulullah. Jangan engkau mengira, wahai sahabatku, bahawa aku lebih baik daripada Nabi Yunus bin Matta. Kata Nabi begitu. Ada 2 hadis Pak yang menyebutkan itu, bahawa Nabi pernah mengatakan, kalian jangan mengira aku lebih baik daripada Nabi Yunus. Tentu ini berlawanan dengan ayat Allah. Seakan-akan berlawanan dengan ayat Allah yang menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dalam surah Al-Qalam ayat 4, Allah menyebutkan, Muhammad, engkaulah manusia terbaik. Tapi kenapa Nabi mengatakan jangan engkau kira?
aku lebih baik daripada Nabiullah Yunus bin Matta. Matta nama ayahnya. Atau Matta, ada yang menyebut Matta. Para ulama menafsirkan hadis ini menafsirkan hadis ini dengan mengatakan itu bukan maksud Nabi mengatakan Nabiullah Yunus lebih baik darinya di sisi Allah. Itu kalimat kerendahan hati Nabi. Itu menunjukkan kalimat Nabi merendahkan dirinya. Dia tidak ingin saudaranya Yunus, karena semua para nabi itu bersaudara. Dia tidak ingin orang memandang sebelah di atas Nabi Yunus. Kenapa begitu? Karena di antara para nabi yang pernah diberi hukuman oleh Allah selain Nabi Adam adalah Yunus. Jadi seakan-akan orang mengira siapa nabi yang kau cerita? Yunus. Yunus itu kan pernah dihukum sama Allah. Kan dia kan yang pernah dimasukkan ke dalam perut ikan paus atau nun. Jadi seakan-akan ada pandangan sebelah mata kepada Nabi Yunus. Maka Nabi merendahkan dirinya dengan mengatakan, jangan engkau kira aku lebih hebat atau lebih baik daripada Nabi Allah Yunus AS. Nah, kenapa yang Nabi Yunus dihukum oleh Allah? Kalau kita baca tafsir, disebutkan Nabi Yunus ini diutus oleh Allah di kota Assyria, sebelah Iraq, sebelah utara. Nama kaumnya Naniwa. Nama kaum dari Nabi Yunus yang diutus ini Naniwa. Dan kaumnya itu ramai, berjumlah lebih 100,000 orang. Allah sebutkan dalam surat Yunus, dalam surat Saffat dan dalam surat Al-Anbiya. Allah sebutkan cerita Yunus, dia dikirimkan ke kaum yang banyak. Banyak itu kaumnya. Dikirimkan untuk dakwahkan agama. Setelah puluhan tahun didakwahkan, ternyata mereka tidak menyambut seruan Nabi Yunus. Nah, muncullah sifat seorang manusia biasa. Nabi Yunus kecewa. Lalu kemudian beliau kesal dan lari dari tanggung jawabnya di saat itu. Allah yang sebutkan. Allah sebutkan wa zannun iz zahaba mughadiban. Ingatlah, yaitu Zannun, yaitu seorang nabi yang dimasukkan ke dalam perut ikan ketika dia pergi dari kaumnya mughadiban, dalam keadaan marah. Dia kesal. Dia pergi dari kaumnya dalam keadaan marah. Kesalnya bukan karena kesal benci kepada kaum. Kenapa mereka tidak mau dengar dengan pertolongan yang diberikan Allah untuk menyelamatkan mereka di akhirat. Nabi Yunus akhirnya pergi. Lalu kemudian dia nunggu di pantai untuk menunggu kapal yang bisa memberangkatkannya. Dan dia sebelum itu sudah mengancam kaumnya, kalian akan mendapatkan azab dari Allah. Akhirnya beliau naik, dan semua Allah ceritakan dalam surat Saffat dari ayat 140 sekian. Allah ceritakan itu. Beliau naik, lalu kemudian tiba-tiba di tengah lautan angin badai datang, gelombang besar. Para pelaut pada waktu itu nakoda meyakini tidak biasanya kejadian seperti ini, karena lautan daerah yang aman selalu, pasti ada yang berdosa di antara kita. Akhirnya mereka melakukan undian, yang keluar undian namanya, maka dia harus dibuang ke laut untuk membuang dosa tersebut. Ternyata 3 kali diundi, tetap Yunus. Mereka mengundi 3 kali, tanah enggak percaya, ini Nabi. Tapi kok bisa keluar nama beliau? Diundi lagi, keluar lagi nama beliau. Makanya dalam undian itu ada campur tangan Allah. Maka salah satu daripada metode keadilan adalah undian. Nabi Muhammad dulu mengundi. Kalau ingin mengundi isteri mana yang akan pergi bersama Nabi dalam perjalanan ini, semua nama isteri dikumpulkan, lalu ditarik satu, kayak tarik julu-julu, keluarlah nama isteri itu. Enggak ada yang marah yang lain. Maka undian itu ada campur tangan Allah. Kalau bukan hak kita, enggak keluar nama itu.
Nah, jemaah berkat Allah, singkat cerita, dia dimasukkan, dilempar ke laut, kemudian ditelan oleh seekor ikan besar. Kata Allah, seandainya Nabi Yunus tidak menyesali dan tidak bertaubat, maka dia akan tetap lalabisa fi batnihi hatta ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus tidak taubat, tidak menyesalinya, sungguh dia akan tetap berada di dalam perut ikan ini sampai hari kiamat. Untungnya Nabi Yunus menyesali segera, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Maka keluarlah kalimat doa dari beliau di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, jadi tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, sesungguhnya Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Makanya kita ni yang sudah menyesal mendakwahkan anak, yang sudah melepaskan anak, melepaskan isteri dari genggaman kita, sesalilah kemudian ucapkan doa Nabi Yunus, maka insya-Allah kembali bersemangat, insya-Allah kita akan genggam sekali lagi kita pasti diberi kesempatan oleh Allah untuk menyelamatkan keluarga. Paling indah itu masuk surga dengan keluarga. Paling indah dan paling sedih ketika kita masuk surga tapi tidak ada keluarga. Mana si abang? Dalam neraka, ternyata narkoba. Mana si adiknya? Dalam neraka, juga karena sabu-sabu. Terus yang perempuan di mana? Dalam neraka, ternyata pernah berzina. Yang paling bungsu di mana? Juga dalam neraka. Kenapa? Ternyata pemain riba. Cuma kita yang selamat. Itu pun kalau dakwahnya sampai meninggal. Nah, itu hal yang paling tidak menyenangkan, masuk dalam surga tanpa diiringi dengan keluarga. Begitu indahnya ketika dakwah berhasil bersama-sama di dalam surga. Maka belajarlah dari para nabi terdahulu. Nabi saja diberi teguran kalau tidak bersabar dan cepat putus asa dari dakwah terhadap kaumnya. Nah, maka ini yang tidak boleh ada dalam dunia dakwah. Baik, saya berhenti dulu di sini.